Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan poin-poin kami yang bermata kuliah K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kelompok kami itu adalah Musmulyadi dan saya sendiri Nur Kasmiranti dan juga Andi Arbi Wijaya Putra. Sebelum memasuki inti materi, yaitu kasus kecelakaan kerja, saya ingin menjelaskan apa itu K3. Pengertian K3 menurut keilmuan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuan K3 itu tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke, kita langsung saja dari inti materinya, yaitu kasus kecelakaan kerja. Yang kasus pertama itu seorang pekerja tewas terjepit saat perbaiki lift di Cengkareng. Seorang pria bernama Purnomo, berumur 37 tahun, tewas terjepit lift yang sedang diperbaikinya di Puri Mansion Tower. Korban terjepit saat sedang memperbaiki lift itu, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Ia mengatakan saat lift sedang diperbaiki, ada seorang yang menyalakan lift itu. Lift tersebut kemudian bergerak dan hal itu menyebabkan Purnomo terjepit. Kata Humas Polda Metro Jaya, belum menjelaskan secara detail apakah saat memperbaiki lift dilakukan terdapat tanda larangan penggunaan lift atau tidak. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya belum menjelaskan secara detail apakah saat perbaikan lift dilakukan terdapat tanda larangan penggunaan lift atau tidak. Analisis kasus pertama. Kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pekerja yang lupa memasang tanda larang, hati-hati, lift sedang ada perbaikan, serta tidak mematikan aliran listrik sebelum memperbaiki lift itu, dan mengakibatkan adanya korban jiwa. Solusi kasus pertama. Yang pertama, memberikan tanda hati-hati ada pekerjaan di lift sebelum melakukan perbaikan. Yang kedua, mengamankan aliran listrik di bagian lift sebelum bekerja. Yang ketiga, memastikan listrik sudah mati. Yang keempat, memberikan pertolongan pertama kepada korban. Yang terakhir, membawa ke UGD. Oke, kasus pertama saya akhiri dan kasus kedua saya memberikan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Andar Wijaya Putra. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Kasus 2. Ngantuk saat kerja, pria Bogor tewas terkena mesin potong ayam. Akibat mengantuk saat bekerja, seorang pemuda asal Kecamatan Parung Bogor, Supandi, tewas terkena mesin pemotongan ayam. Peristiwa tersebut terjadi di perusahaan pemotong ayam Sierra Jalan Raya Jabon, Parung. Keterangan Kapolsek Puji Astono mengatakan pemuda berusia 33 tahun ini kehilangan nyawa setelah dadanya terkena mesin potong ayam. 2 hari yang lalu sudah pernah ngeluh sakit. Dia diduga mengantuk saat bekerja. Saat melakukan pemotongan daging ayam, tiba-tiba korban kemungkinan mengantuk hingga dadanya bagian kiri terkena mesin pemotong, kata Fuji saat dihubungi Kumparan. Fuji mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sehat Dompet Duafa, namun nyawa korban tak terselamatkan karena luka yang diderita terlampau parah. Dia menambahkan dalam waktu dekat pihak kepolisian akan tetap melakukan pemanggilan saksi dan melakukan olah TKP. Kejadian ini baru pertama kalinya. Saya juga mengimbau bagi pekerja yang ada di wilayah hukum Polsek Parung tetap mengutamakan safety dan perusahaan memperlihatkan keselamatan para karyawannya. Tutur dia. Terkait kecelakaan yang menimpa Supandi, pihak perusahaan tempatnya bekerja belum memberikan keterangan. Analisis kasus kedua. Dari saat Supandi sedang memotong ayam, dia merasa kelelahan karena pada saat itu dia sedang kurang sehat. Jadi Supandi merasa mengantuk karena lelah, tapi karena dia
merasa ngantuk. Supandi pun tak menyadari kalau mesin pemotong ayam itu mengenai tangannya sampai dengan bagian dadanya. Kemungkinan saja saat di tragedi itu semua pekerja di sana sedang sibuk dan tidak memperhatikan orang di sekitarnya. Solusi kasus kedua: 1. Menghubungi UGD. 2. Memberi pertolongan pertama. 3. Memeriksa tubuh korban. 4. Memberi garis polisi. Saya mempersilahkan teman saya melanjutkan kasus ketiga. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman kita bacakan. Kasus 3. Benahi kabel di pohon, petugas PLN tewas kesetrum. Sumber berita opezone.com, diupdate 26 November 2020 pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Seorang petugas PLN berinisial N tewas tersengat listrik saat memanjat pohon untuk membenarkan kabel listrik di depan kantor Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Kamis 26 November 2020. Kapolsek Jatiwuyung Kompol Aditya Sembiri mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban yang merupakan petugas PLN area Teluk Naga sedang menebang kayu dengan memanjat pohon untuk membenahi kabel listrik. Korban naik ke pohon, kemudian menebang ranting untuk membenahi area yang dilintasi kabel listrik, jelasnya. Setelah ditebang, rupanya ada ranting pohon yang tersangkut di kabel listrik. Korban menarik kabel listrik tersebut karena mengira tidak bertegangan listrik. Korban langsung tersengat listrik dan meninggal saat itu juga. Kini, jasad korban telah dievakuasi dan berada di rumah sakit Tangerang. Setelah ditebang, ada ranting yang nyangkut di kabel listrik, kemudian kabelnya ditarik oleh korban. Ternyata ada aliran listrik. Pungkas Aditya. Analisis kasus 3. Petugas PLN yang sedang membenahi kabel listrik untuk diatur dengan rapi agar tidak mengenai pohon yang besar. Jadi petugas PLN itu memanjat dan menebang pohon di bagian rantingnya karena ada kabel listrik yang tersangkut di pohon besar itu. Waktu pohon itu ditebang, ternyata ada kabel listrik yang tersangkut di ranting pohon. Jadi petugas PLN itu menarik kabel listrik tanpa memakai sarung pengaman. Jadi petugas PLN tersetrum arus kabel listrik itu. Solusi kasus ketiga yaitu: yang pertama, jauhkan korban dari aliran listrik. Yang kedua, segera bawa ke UGD. Yang ketiga, memakai sarung tangan untuk memindahkan korban. Yang keempat, memindahkan korban dari tempat yang basah. Kesimpulannya yaitu, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itulah, sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Jadi intinya, jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, maka utamakanlah ketiga, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Itulah tadi kasus yang saya bawakan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.